disebut petugas partai? Keluar. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Edri Yoso untuk menjelaskan apa sih petugas partai. Terima kasih Pak Karni. Yang menjadi heboh nasional beberapa hari belakangan ini adalah istilah petugas partai. Ternyata dari catatan teman kita, Fedi Ghazali, hanya ditemukan 1 kali penyebutan istilah petugas partai. Di pembukaan, di penutupan, Di pembukaan. Dia belum hitung. Petugas partai ini sebetulnya karena ditafsirkan dengan konotasi yang salah. Sebetulnya bagi kami, disebut sebagai petugas partai itu adalah satu kebanggaan yang luar biasa. Kenapa demikian? Di dalam anggaran dasar PDI Perjuangan, di situ disebutkan bahwa petugas partai itu adalah kader partai, kader pilihan yang sudah lolos seleksi internal partai dan melalui uji publik yang ditugaskan oleh partai untuk memimpin perjuangan. Apakah dia di legislatif, di eksekutif, dan di tempat-tempat lain. Termasuk presiden, wakil presiden, itu dalam anggaran dasar loh. Presiden, wakil presiden, kepala daerah, 3 provinsi, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan juga yang ditugaskan di legislatif. Artinya dan lagi pula hal itu tidak pernah diucapkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan dalam forum-forum yang di luar forum internal. Itu selalu disebutkan dalam forum internal partai. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. Jadi hanya publik saja atau kelompok orang-orang tertentu saja yang membesar-besarkan dan mempolitisir istilah internal partai kami. Jadi saya pikir kita tutuplah istilah yang membesar-besarkan dan memberikan konotasi yang negatif terhadap pemahaman atas tugas partai. Kami bertiga yang duduk di sini semua merasa bangga. Termasuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pun merasa sangat bangga sebagai petugas partai. Karena yang dimaksud dengan petugas partai seperti apa yang saya uraikan tadi. Itu Bang Karni, penjelasan saya. Ya, kenapa heboh? Karena kalau dulu dibilang petugas partai, Jokowi belum presiden. Setelah presiden baru heboh. Pasti disebut petugas partai. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Wakil Sekjen, Pak Ahmad Basara, bahwa ketika Pak Jokowi sebagai wali kota Solo, juga apa orang, tapi sekarang dia itu kepala negara, bukan hanya kepala pemerintahan. Masih dibilang petugas partai. karena itu Kenapa rame? Itu jawabannya itu. Kenapa orang heboh? Ya. Oh, kenapa orang heboh? Ya. Sebetulnya orang juga nggak perlu heboh. Karena bukan suatu hal yang mempunyai konotasi yang jelek. Karena seperti saya uraikan tadi, yang bersangkutan sendiri pasti merasa bangga. Pasti merasa bangga. Karena beliau adalah kader partai. Dugaan Anda. Sebagai kader partai, kami berpedoman pada anggaran dasar partai. Di pasal 6 anggaran dasar partai, PDI Perjuangan, jelas disebutkan itu. Jadi mustahil seorang kader PDI Perjuangan tidak bangga disebut sebagai petugas partai. Karena kriteria kader partai itu tadi ya itu, petugas partai itu adalah kader pilihan yang sudah lolos seleksi internal partai dan juga sudah lolos melalui seleksi publik.
Dan kriteria untuk lolosnya juga tidak gampang. Baik. Orang aja yang heboh sendiri gitu. Mempolitisir istilah internal partai kami. Terima kasih. Baik, sekarang Pak Budi Aris Setiadi. Seknas kan namanya aja Seknas terakhir. Pertanyaannya gimana? Silakan. Ya menanggapi apa yang berkembang dalam diskusi kita. Lah ini memang ada semacam jarak pengetahuan antara teman-teman partai politik atau yang berkecimpung dalam partai politik khususnya PDI Perjuangan dan publik secara luas. Menurut kami, dalam kacamata kami, istilah-istilah itu di kalangan internal PDI Perjuangan pasti tidak ada masalah. Karena istilah-istilah kader partai, petugas partai, itu istilah-istilah khas partai politik. Dan saya pikir bukan hanya di PDI Perjuangan, tapi semua partai akan memperlakukan semua kader-kadernya yang bertugas di legislatif maupun kepala daerah, eksekutif, pasti sebagai petugas partai masing-masing. Persoalannya adalah bahwa ini ada semacam gap di masyarakat yang bukan anggota PDI Perjuangan. Nah itu yang harus kita jelaskan. Presiden Jokowi ini menang 54%, suara PDI Perjuangan 18%. Ada sekitar 36% pemilih dan pendukung Presiden Jokowi ini yang bukan pemilih PDI Perjuangan. Nah ini kan yang harus dijelaskan ke publik bahwa istilah itu adalah istilah PDI Perjuangan. Tetapi manakala itu dipakai sebagai dilempar atau diterjemahkan dalam publik yang lebih luas, ya tentu perlu waktu untuk menjelaskan ke masyarakat luas bahwa ini menyangkut kebanggaan mereka. Karena saya juga mengatakan bahwa kita ini sedang menata sistem presidensial kita, memperkuat sistem presidensial kita. Berbahaya bila presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara didegradasi perannya menjadi sekedar alat satu kelompok atau satu golongan. Karena janji presiden itu adalah janji kepada bangsa dan negara. Dan Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa saatnya persatuan Indonesia setelah beliau menjadi presiden. Jadi beliau sudah lagi tidak bisa didikotomikan sebagai miliknya PDI Perjuangan, bahkan miliknya relawan pun udah enggak. Kita juga sebagai relawan sudah mengikhlaskan Pak Jokowi sebagai milik bangsa dan rakyat seluruhnya. Itulah hebatnya relawan dengan keikhlasan tertentu. Kita nggak peduli sekarang di kalangan relawan ada istilah relawan Jokowi presiden apa relawan presiden Jokowi. Maksudnya artinya relawan setelah Jokowi jadi presiden. Buat kami, Pak Jokowi adalah milik rakyat dan bangsa. Kita bangga terhadap Presiden Jokowi karena punya kenegarawan dan keikhlasan untuk membangun bangsa ini. Kekuatan Pak Jokowi adalah kekuatan nothing tulus, pengabdian tanpa batas. Karena itulah menurut kami, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bang Effendi Ghazali, musuh utama Presiden atau pemerintahan Jokowi ini ada 3 hal yang luar biasa. Yang pertama adalah aspirasi partai politik yang bertentangan dengan aspirasi rakyat. Artinya belum tentu aspirasi partai politik ini tidak bertentangan, tapi pasti ada yang bertentangan. Dan ini hal yang krusial yang harus kita hadapi. Yang kedua adalah sabotase birokrasi di pusat dan di daerah. Kita ketahui bersama, pasca reformasi, anasir-anasir birokrasi ini belum seluruhnya melakukan reformasi internal. Dan yang terakhir adalah pengusaha hitam. Inilah musuh kita bersama. Karena itulah mungkin yang dimaksud oleh Bu Mega sebagai penumpang gelap adalah anasir-anasir itu. Karena buat kami penumpang gelap itu bukan hanya orang, sosoknya atau apapun. Tetapi agendanya, gagasannya yang bertentangan dengan program-program dan cita-cita politik Presiden Jokowi. Dan bagaimana rakyat memandatkan Pak Jokowi untuk memimpin bangsa ini melakukan perubahan besar. Begitu Pak Karni. Baik, sekarang Muhammad Yamin. Selamat malam. Jadi kalau saya melihat dalam perdebatan ini sebenarnya ada 3 hal pokok Pak Karni yang harus kita pisah-pisahkan. Yang pertama Kongres dan isi pidatonya. Yang kedua protokoler terhadap kepresidenan. Yang ketiga hubungan Bu Mega dengan dengan Pak Jokowi. Nah, kalau kita bedah yang pertama, Kongres,
dan pidato Bu Mega, maka haruslah kita tempatkan sebagai fungsi dari Kongres itu salah satunya adalah kritik otokritik. Jadi nampak sekali dalam isi pidatonya yang bisa dikonfirmasi dari penelitian saudara Effendi Ghazali bahwa ada kritik otokritik. Ya. Nah, kenapa kritik otokritik ini dibuat dan kenapa ini dilakukan? Ada pesan yang sangat tajam dari Bu Mega bahwa isi kampanye itulah hubungan suci antar janji kampanye itu adalah hubungan suci. Jadi jangan pernah kau lupakan, jangan pernah kau hianati isi kampanye yang telah dijanjikan. Nah, karena itu dalam proses pemilihan presiden, PDI Perjuangan mulai merumuskan apa yang harus dilakukan terhadap pemerintahan ke depan. Itu yang dirumuskan landasannya Trisakti, programnya Nawacita, ada revolusi mental di dalamnya. Nah, ini yang dievaluasi dan dikritik otokritik oleh Bu Mega. Kalau soal penyebutan petugas partai, saya kira kita sudah dapat konfirmasi dari saudara saya Effendi Ghazali bahwa tidak untuk Jokowi, untuk kabinet. Ya. Nah, yang kedua, ini masalah kenapa orang mengasosiasikan ya petugas partai itu kepada Pak Jokowi karena protokoler. Nah, ini saya juga mengkritik kepada teman-teman saya yang jadi panitia. Kenapa Jokowi dihadirkan hanya sebagai kader? Itu yang membuat publik menjadi bertanya-tanya. Dan itu juga menjadi kritik atau kritik kita di PDI Perjuangan. Jangan pernah lagi memperlakukan presiden kita perlakukan, diundang, tidak dengan protokoler. Kenapa sebutan presiden? Karena undang-undang protokoler mengatakan presiden itu ya 24 jam, 30 hari seminggu, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Ya pokoknya nggak melekat-melekat. Dan kita juga pernah punya pengalaman, kritik saya kepada teman-teman PDI Perjuangan juga. Kalau saya boleh mengkritik Pak Tri, halo Pak Baskara. Ketika kita pada periode lalu ingin mendudukkan kehormatan kepada Bu Mega, kita mengajukan undang-undang protokoler. Yang kita ingin ada sebutan kepada Bu Mega khusus, kepada mantan presiden yang di dalamnya ada Bu Mega. Kita sebut Presiden Republik Indonesia ke-5. Walaupun dalam Pak Karni, walaupun dalam acara internal partai, kepada yang terhormat Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden Republik Indonesia ke-5. Hadirin dipersilakan berdiri. Selalu begitu, Pak. Kenapa kita tidak memperlakukannya kepada kader kita yang jadi presiden itu demikian? Ya, ini kritik supaya kita sebagai partai juga terbuka terhadap kritik. Nah, ini panitia saya lihat dan saya menyaksikan ada beberapa hal yang janggal. Misalnya soal mobil presiden harus berhenti di mana, harus diatur oleh panitia. Itu tidak berhak panitia mengatur. Karena di dalam sistem protokol presiden ada danplek. Tempat yang dikunjungi presiden itu diduduki oleh presiden dengan seluruh aparatusnya. Ada danplek istilahnya, ada komandan kompleknya yang didatangkan dari istana. Dan itu saya kira semua kita paham. Karena PDI itu pernah Bu Mega jadi presiden. Nggak tahu saya kenapa ada beberapa orang yang mencoba menghalangi itu. Memang ada apa karena harus jujur ya. Nah yang ketiga soal hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi. Karena pidatonya yang berapi-api lantas orang bertanya-tanya, ini hubungannya lagi marah apa kagak? Nah, saya waktu itu melihat sendiri, makan siang Pak Tri kan, nah, bagaimana Pak Jokowi, Bu Mega, Pak JK makan siang bersama satu meja tertawa terbahak-bahak dan bukan terbahak-bahak, tertawa gembira maksud saya maaf ya, riang begitu memperlihatkan keakraban dan sampai sekarang saya masih mendengar bahwa Pak Jokowi melihat kekuatan beliau sebagai presiden adalah ketika dia bersama PDI Perjuangan seutuhnya dengan ketua umumnya, dengan fraksinya, dengan partainya dan relawannya. Itu masih diakui oleh Pak Jokowi. Ya. Nah, saya melihat bahwa balik lagi kenapa Pak Jokowi misalnya diantar bersama-sama oleh Bu Mega dan termasuk di dalamnya ada Mbak Puan Maharani.
ke ruangan di mana ketua DPD se-Indonesia itu hadir dan mendengarkan pidato pengarahan dari Pak Jokowi. Itu menunjukkan memang nggak ada masalah. Dan memang ada orang mencoba membuat masalah mungkin ya. Tetapi saya kira kalau saya melihat selama ini nggak ada yang saya tutup-tutup. Memang ada mungkin beberapa orang yang ya biasalah mungkin kecewa atau apa yang mencoba mengkilik-kilik Pak Karni. Ya. Mencoba mencari atau mencuri situasi untuk melakukan sesuatu begitu ya. Nah, kritik yang paling tajam oleh Bu Mega itu saya kira ada 3 hal pokok. Yang pertama adalah laksanakan apa yang menjadi janji kampanyemu. Yang kedua, ya, bahwa landasan PDI Perjuangan itu konstitusi, Trisakti, dan mungkin karena nggak disebut di situ ya saya nawacita dan revolusi mental. Saya kira itu yang selalu ditekankan. Yang ketiga, hati-hati dengan penumpang gelap. Karena itu akan menggagalkan. Akan membuat programnya gagal, pemerintahan ini gagal. Dan itu saya kira bagus sekali karena warningnya sejak 6 bulan pertama. Kalau udah 5 tahun terakhir udah nggak ada gunanya. Dan saya kira melihat ini semua, saya kembali lagi, Pak Tri ingat ya, ke depan saya kira, tolong Pak DPP ya, Pak Baskara, memang kita harus memperlakukan presiden itu nggak boleh melanggar undang-undang protokoler. Ya, itu aja. Selebihnya saya kira, terima kasih Pak Karni. Yamin masih punya KTA kan? Masih dong Pak. Saya masih punya kartu anggota. Pak Yamin yang paling memahami pidato presiden, pidato ketua umum kemarin. Kita rehat sejenak. Tidak ada yang tidak mau disebut petugas partai. Keluar. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Ibu Ratna Sarumpait. Bagaimana Ibu melihat kejadian ini? Selamat malam semuanya. Saya lagi berusaha untuk nggak marah nih. Karena nggak mau juga saya jadi tukang marah doang. Tapi saya khawatir sekali lihat kita ya di sini. Yang aku tangkap dari tadi percakapan ini kok seperti orientasi itu ya harus dilihat dari sudut pandang PDIP, sudut pandang Ibu Mega, apa yang diucapkan Ibu Mega kita harus ngikut semua. Kita nggak tahu ini berapa sih rakyatnya PDIP. Ya kita kan nggak tahu, rakyat Indonesia itu ada 250 juta. Dan nggak ada yang berhak mengatur bagaimana si 250 juta ini bisa melihat sesuatu. Mereka punya intuisi sendiri, punya kepala sendiri, punya penilaian sendiri. Ini menyedihkan sekali ya, karena mungkin buat saya pribadi ini sensitif karena bulan ini kebetulan bulan April, bulannya perempuan. Korban dari seluruh kejadian ini kita di sini repot membicarakan bagaimana Ibu Megawati membuka suaranya, kata-katanya, dan di lain pihak kita membela Jokowi yang seolah-olah sedang dilecehkan, ya kan? Yang sebenarnya yang terjadi adalah ada dampak kan? Rakyat itu terus menunggu bahwa keadaan kita ini nggak kunjung membaik. Itu kan persoalan bangsa ini. Lalu di sini kita seperti penting betul membahas. Oh nggak usah dipikirin begitu, itu jangan dilihat seperti itu.
Ibu Megawati itu ya sebenarnya ketika diucapannya tadi saya nonton secara khusus karena saya nggak lihat. Tapi karena saya diminta untuk acara ini, supaya saya tahu bagaimana saya menjawab pertanyaan Pak Karni, saya sengaja nonton. Dan terus terang memang itu kemarahan dan gak ada yang boleh larang saya mengatakan bahwa itu kemarahan dengan tendensi menekan. Mulai intonasi suara, pikiran, pilihan kata-kata, itu menekan. Kenapa saya harus bela Jokowi? Saya nggak pilih dia juga. Kerjanya juga nggak benar, menurut saya dia juga nggak capable, karena dia presiden republik ini. Itu harus kita ingat. Kapan kita bisa menghormati orang kalau nggak begitu? Ini alam kita ini masih tadi ada kata-kata pendukung lah, kayak kita ini masih pemilu. Hei, udah 6 bulan jalan tidak ada hasil. Hasil yang kita lihat adalah terus-menerus keluhan. Utang kita naik menjadi 30 sekian triliun, harga terus naik, manajemen berantakan. Apa sih hasil kita? Lalu datang Ibu Megawati mengatakan, itulah aturan demokrasi. Itu berapa kali diucapkan? Saya nggak tahu kenapa di catatan lo itu nggak ada. Itu adalah aturan demokrasi. Ibu Megawati bicara demokrasi. Ibu Megawati bicara demokrasi, sementara dia memimpin PDIP selama 20 tahun. Itu demokrasi. Itu orang yang tidak mengerti menghargai demokrasi. Orang yang mengerti menghargai demokrasi tidak akan duduk di kekuasaan selama 20 tahun. Itu dulu juga kita lihat. Jadi saya nggak tahu ya. Mungkin aku tadi pertanyaan, ada puisinya Pak Taufik tadi yang harus terus teringat, akan adakah jalan keluar? Ini juga tadi sebenarnya dengan bahasa yang lain diucapkan oleh Pak Karni. Ya. Ini sebenarnya kita mau kemana? Kita sedang membicarakan hal-hal yang rusak. Kita tidak sedang membicarakan sesuatu yang baik. Dan yang rusak ini kita tidak tahu membenahinya kayak apa supaya kita berhenti ngomong seperti ini. Supaya kita melihat ada progres dalam kehidupan bangsa, ada progres dalam harapan rakyat. Saya ini siapa? Saya cuma seniman, aktivis, konsen pada perempuan. Saya lihat perempuan itu apa kedudukannya. Dia ibu kehidupan, dia melahirkan anak, menyusui anak, memastikan anak makan, memastikan anak sekolah, memastikan anak terurus, terjaga. Dan negeri ini bahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah narkoba tidak bisa, perdagangan anak di mana-mana. Ini ada ratusan juta perempuan Indonesia menunggu. Apa perubahan kami? Dan ada seorang perempuan Indonesia yang dapat kesempatan, dikasih Tuhan kesempatan menjadi orang pertama pernah di Republik ini. Dan kalau saya nggak bisa menerjemahkan dan mengucapkan itu secara eksplisit asal apa penilaian saya. Tapi saya merasa, saya menilai, intuisi saya mengatakan Ibu Mega sedang marah. Dan kemarahannya itu menafikan kebutuhan bangsa. Apakah kalau Ibu Mega tidak marah sama Pak Jokowi lalu keadaan akan lebih baik? Saya juga nggak tahu. Tapi mari kita tidak menambah permasalahan. Mari kita menepis atau menjauhkan segala kebutuhan. Apalagi kamu partai, ketua partai, pengusung presiden. Presiden itu bukan hanya kerja 24 jam, dia simbol negara. Menghina presiden, menghina negara. Dan kalau Anda sudah bicara negara dan bangsa, Anda menghina seluruh rakyat Indonesia. Mau bilang apa saya? Bukan pilihan saya itu presiden. Tapi jangan dihina. Dan jangan menyebut konstitusi. Mega terus, ya kalau saya ini saya nggak tahu. Tuhan kasih saya, menurut saya kecerdasan. Tapi saya menangkap. Itu disetting betul itu, pidatonya itu. Seolah-olah PDIP ini orang partai yang sangat konstitusional, sangat demokratis. Ya kan berulang kali dikatakan Trisakti, ya kan dibilang konstitusi, lalu disalahkan lah. Orang jangan diputus cerita yang terus berjalan mulai dari pemilu sampai sekarang, bagaimana melekatnya kata petugas partai itu di kepala rakyat. Itu harus diingat. Jadi ketika meletus di pidatonya Ibu Mega seperti itu juga jangan salahkan kalau rakyat jadi marah. Indonesia tidak butuh kemarahan sekarang.
Tidak penting lah. Saya lihat statementnya Ibu Mega mengatakan, saya ini orang paling berani, paling hebat pidato. Saya nggak ngerti itu. Rakyat nggak butuh pidato kayak gituan. Rakyat itu butuh perubahan. Itu yang kita tunggu sekarang. Jadi kalau aku sih hanya ingin menawarkan saja, kembali saya ingat Pak Taufik ini orang yang saya hormatin, datang ke sini berpuisi di depan kita, walaupun puisinya tadi juga, kenapa nggak baca puisi aslinya aja yang bagus-bagus itu? Kita butuh jawaban. Bangsa ini membutuhkan jawaban. Yang kita bicarakan ini barang-barang rusak kok. Ini semua, kalau barang-barang rusak ini tidak ada, kita nggak akan duduk di sini Pak Karni. Dan pertanyaan penting yang harus kita ajukan sekarang, sebenarnya siapakah musuh bangsa ini? Apakah PDIP harus bermusuhan dengan KMP, KIH, KO, apa ini kita bikin kelompok-kelompok. Kalau Ibu Mega bicara tentang konstitusi dan revolusi mental, dia baru hanya menyebut keberaniannya butir 1, butir 2, butir 3. Dia nggak berani menyebut butir 4. Bahkan butir 5 dia salahkan perubahan. Ya kan? Ada upaya orang mengembalikan kepada Pancasila, itu aja dia persoalkan. Mari kita kembali ke Pancasila. Nggak ada harapan ini. Jujurlah, nggak usah kita memperpanjang-panjang diskusi. Pak JK kemana? Emang dia nggak bertanggung jawab? Dia dipilih karena kepiawaiannya dianggap sebagai yang sudah senior. Dan dia yang menentukan segala sesuatu yang berurusan dengan ekonomi. Tapi beliau ini kayak lari terus entah di mana. Ya, kenapa ketika ini saya juga agak heran, saya belum dapat jawaban. Presiden pergi ke Tiongkok, pergi ke Jepang, tapi sebelumnya diam-diam JK udah berangkat juga, Puan Maharani berangkat juga. Please, ini apa sih yang terjadi gitu? Ini bahaya. Jadi kalau menurut saya sih, buat aku, kita nggak usah ngomong revolusi mental, revolusi Pancasila. Itu bentuk pemerintahan transisi, perkembalikan Pancasila ke Undang-Undang Dasar, pemilihan pemilu ulang. Udah, itu usul saya. Ini yang bisa menjawab, saya kira terpaksa Ketua PDIP, Trimedia Panjaitan. Terima kasih Bang Karni. Pertama, saya ingin sampaikan kepada Kak Ratna Sarumpait bahwa Ibu Mega itu bukan minta dirinya dipilih, tapi 508 pimpinan Dewan Pimpinan Cabang dan terakhir Pak Jokowi sendiri di Semarang yang meminta supaya Rakernas 2013 kemarin, 2014, Ibu Megawati menjadi ketua umum. Maaf ya, ini Bersedia. Supaya nggak panjang ya. Karena sebentar. enggak. Saya nggak bertanya apakah dia dipilih atau tidak. Bukan. Karena orang, kalau saya orang yang mengerti demokrasi, dipilih pun akan menolak kok. Bukan. Boleh dong orang menjelaskan. Bukan. Ini kami bicara soal apa yang menjadi fakta. Jangan seakan-akan bahwa Ibu Megawati ini keinginan dia untuk menjadi Trimedia, ketua itu umum. poin saya. Ya, tapi, Itu keinginan siapapun, kalau dia Ya. mengerti demokrasi tidak. Sekarang harus ada generasi baru. Loh, esensi demokrasi Enggak, itu esensi juga demokrasi. menghormati kehendak dari semua kader-kader yang menginginkan. Tapi kan dia ketua, dia bisa bilang, anak-anakku, kalian sudah aku didik dengan baik sekian puluh tahun, sekarang kalian memimpinlah. Kak Ratna, itu sudah disampaikan oleh Bu Mega. Tapi tetap semua minta. Bahkan terakhir yang meminta itu langsung Pak Jokowi naik ke atas podium, dia yang meminta. Dia yang meminta supaya Ibu Megawati bersedia untuk menjadi ketua umum kembali. Periode 2015-2020. Karena dalam beberapa saat, beberapa waktu, beberapa kesempatan, Bu Mega seringkali menyampaikan, umur saya ini sudah 68 tahun. Saya juga sudah capek. Tapi terus terang saja, itulah faktanya. Bahkan orang yang paling banyak kita bicarakan, orang yang kita anggap omongan Bu Mega itu pada saat pembukaan kongres itu untuk Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan itu. Makanya langsung pada saat itu
34 ketua Dewan Pimpinan Daerah seluruh provinsi rapat. Kemudian selesai rapat mereka meminta itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Karni, bahwa kalau kita ikuti dari mulai awal pidato Bu Mega itu sampai dengan akhir, yang kurang lebih tadi lupa tadi, Pak Effendi Ghazali ini menyampaikan kira-kira berapa menit, itu kira-kira 53 menit pidatonya. Sebenarnya TV-nya harusnya 1 jam, jadi kurang 7 menit. Itu mungkin lupa Pak Effendi Ghazali itu mencatat berapa menit pidato dari Bu Mega itu. Saya boleh nggak meminta betul kamu jawab saya? Kita kan sama-sama memperjuangkan semua kebodohan ini, ya kan? Bukan. Enggak, aku pengen banget dijawab. Aku butuh kita melakukan revolusi Pancasila. Bagaimana pendapat Anda? Ya, ini dulu kita bicara sesuai dengan topik Ya, saya yang kira disampaikan ini dulu. oleh Pak Karni Betul. ini. Kita diundang karena di sini kan topiknya itu. Ya, ini. Nah, ini yang kita sampaikan itu, dan itu omongan itu untuk 1.256 utusan yang hadir. Itu omongan Bu Mega itu tidak ada satu kata pun, dan itu tadi sudah dikonfirmasi oleh ahli komunikasi kita, Pak Effendi Ghazali ini, ke Pak Jokowi. Kita juga bingung, kok seakan-akan apa yang disampaikan oleh Bu Mega itu kepada Pak Jokowi. Kenapa? Apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Basara dan Pak Yamin tadi, setelah pidato itu makan siang, kemudian ada pertemuan dengan Ketua DPD, dan setelah itu yang perlu juga kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, karena ada juga pikiran bahwa seakan-akan PDI Perjuangan ini tidak mendukung pemerintahan dari Pak Jokowi, Pak JK ini. Besoknya Kongres ini setelah menetapkan Ibu Megawati menjadi ketua umum, kemudian menyusun kepengurusannya, kami lanjutkan rapat-rapat komisi. Kepengurusan PDI Perjuangan sekarang ini mengikuti nomenklatur atau format kabinet yang ada. Dan setelah itu kita masuk komisi. Semua Menko datang. Itulah masuk apa yang Karana Sarumpait ini sampaikan. Apa yang dibicarakan? Saya kebetulan di Komisi Polhukam. Bagaimana proses penegakan hukum yang harus dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi, Pak JK ini. Kemudian ada juga Komisi Maritim, datang Menko Maritimnya. Komisi Perekonomian, datang Menkonya. Dan juga Menteri Keuangannya. Semua itu kita bicarakan, yang pada akhirnya yang ingin kami sampaikan di situ, apa yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan sebagai partai utama pengusung pemerintahan ini. Karena PDI Perjuangan ini ada sekitar 167 bupati, wali kota, dan gubernur. Apa yang mereka bisa bantu untuk mendukung pemerintahan ini? Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Pak Karni. Baik. Seseorang yang menilai hak-hak istimewanya di atas prinsip-prinsip akan segera kehilangan hak-haknya itu dan prinsip-prinsipnya. Eisenhower, Presiden ke-34 Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, sekarang sampai giliran Babe Ridwan Saidi. Saya memahami Ibu Megawati. Yang pertama adalah penggunaan istilah petugas partai. Sebenarnya terjemahan yang tidak terlalu tepat dari istilah yang umum digunakan sejak masa Belanda dan era kepartaian liberal itu partemen. Ada partai elit, ada partemen. Jadi ketika Perdana Menteri Sukiman menandatangani Mutual Security Act dengan Amerika, itu waktu Partai Masyumi menolak dan menarik dia sebagai Perdana Menteri dan bubarlah kabinet Sukiman. Kultur yang seperti ini bertahan sampai sekarang dan tidak menjadi dispute karena
Pak Soeharto itu ketua umum Dewan Pembina. Tapi sebelumnya Pak Soeharto itu berkonsultasi dengan Commander's Call. Masa itu Pak Soeharto yang datang ke Commander's Call. Baru kemudian menjadi Rapim Abri dibuka oleh Presiden Soeharto di istana. Presiden Habibie dijatuhkan oleh Golkar pada waktu itu. Kemudian Gus Dur adalah pimpinan PKB. Ibu Mega pimpinan, Pak SBY pimpinan. Jadi power holder itu adalah pada partai. Presiden atau Perdana Menteri masa lalu adalah power executor atau actuator. Nah, cuman mungkin penuturannya, karena Bu Mega marah, lalu penuturannya agak menghilangkan kesabaran kita untuk memahami itu. Memahami apa yang beliau jelaskan. Di Amerika juga presiden dari partai Republik itu dia mendatangi power holder adalah Tea Party, kelompok itu. Jadi di Australia juga begitu. Itu soal yang biasa-biasa saja. Karena memang kita menganut sistem kepartaian. Kalau menganut sistem kepartaian harus ada kedaulatan partai. Nah, kita tidak bisa adu ini dengan tata negara karena ini adalah merupakan wilayah sosiologi hukum. Jadi nggak bisa kita adu begitu dengan apa itu begrip tata negara nggak bisa kita adu. Nah, persoalannya kenapa di dalam forum ini saya punya kesan euphemistic dari para table in the table itu seolah-olah nggak ada apa-apa sebenarnya di dalam Kongres. Saya pribadi berpendapat itu ada apa-apa. Karena Ibu Mega adalah seorang politikus. Dia menjadi anggota DPR sejak periode Pak Soeharto. Dan beliau tidak bicara barang satu patah sebagai anggota DPR zaman PDIP Suryadi dan zaman PDI Suryadi. Kemudian beliau adalah 96-97 dapat musibah di dalam PDI, kemudian lahir PDIP. Saya membela posisi Ibu Mega, hak Ibu Mega untuk menjadi ketua umum. Dan di situ kelihatan bahwa dia seorang yang punya bakat politik. Kok bisa dia jadi pendiam yang budiman sebagai anggota DPR di zaman Pak Soeharto itu waktu. Nah, kemudian yang ketika terjadi pencapresan, saya tidak melihat Ibu Mega ketika proses itu dia gembira, malah ada apa namanya gaya dia memperkenalkan sang calon juga tidak begitu antusias. Kalau bisa diputar TV-nya lagi, karena kalau itu waktu dia melawan arus yang diciptakan, dia mungkin akan terganggu kepemimpinannya di PDIP. Setelah 6 bulan dia memperhatikan itu, saatnya dia memberikan peringatan yang sangat keras. Mungkin kalau dia bukan perempuan lebih keras dari itu. Beliau adalah seorang perempuan, dia dari kecil bermain piano. Dan kalau putra putri Bung Karno sudah dalam posisi ini, nggak ada orang yang bisa tekuk, nggak bisa dielus lagi. Saya akrab dengan anak-anak Pak Karno, terutama dengan Rahmawati dan Sukma. Dengan Mega nggak terlalu lah. Saya mengerti, tidak keakraban itu, bahkan kita pernah menjadi korban bombardemen Amerika Serikat di Irak, di Hilton. Para aktivis ini belum mengalami bom kali ya. Saya dan Mega udah ngalamin bom. Jadi itu waktu saya mengerti, anak-anak Bung Karno ini kalau sudah punya pendirian itu nggak bisa ditekuk. Dan memang dia pandai karena dia seorang yang bermain piano. Ibu Mega, anak putri-putri Bung Karno, dia belajar seni dari kecil. Dia anak Menteng, jangan salah. Ada peradaban sendiri di dalam lingkungan Jakarta. Iya, dia juga anak Menteng, ya kan? Dia ada peradaban sendiri. Jadi dia bukan dong-dong opo salah, duku pitik-pitik, nggak pas. Dari situ aja udah lain ya. Gendong opo pundak, aku apusi wong cilik, itu enggak.
dia bukan itu. Dia Bach, Beethoven, Schubert. Itu apa? Mega. Jadi karena itu saya mengapresiasi ini. Saya mengapresiasi dia. Kalau saya mengatakan dia wanita besi, itu sudah gelar Margaret Thatcher. Saya mengatakan dia wanita tembaga. Karena tidak turun, tembaga lebih mahal harganya dari besi. Dan tembaga pura adalah tempat yang sekarang menjadi apa itu namanya? Ya, jadi karena itu sekarang pertanyaan yang banyak dibicarakan di beberapa tempat diskusi yang saya hadiri, apa setelah marah? Apa setelah dilampiaskan? Jelas tidak ada jalan pulang buat Ibu Mega. Nggak ada jalan pulang karena itu sudah diumumkan di mata umum, di muka umum. Dia seorang putri presiden dan dia seorang putri presiden dan dia adalah pernah presiden. Dia tidak akan kembali. Nah, tidak ada jalan pulang, maksudnya kemarahan itu tidak akan diralat. Tidak. Dan tidak bisa dibujuk. Mungkin nanti akan pergi ke Ratna Sarumpait, punya keinginan. Bisa. Maka itu tadi saya mengatakan saya beda dengan Anda dalam satu hal, saya sama. Kita akan pergi ke arah itu. Ibu Mega inginkan perbaikan juga. Jangan salah, jangan dia sekedar mau memarah-marah. Dia kan bukan sekedar tukang nyap-nyap kalau kata orang Betawi kan. Bukan sekarang tukang nyap-nyap. Itu nyap-nyap kalau dia nggak ada tujuannya dia marah. Dia ada tujuannya mengatakan itu. Dan itu tidak sembarangan. Kok pakai dibungkus-bungkus metribet dia habis itu kan makan siang. Anda mesti belajar sejarah politik. Setelah debat soal Pancasila atau Islam di Konstituante, DN Aidit dan Isa Ansari Masyumi makan satu meja. Anda baca itu dulu. Jangan tertipu kok orang makan siang. Oh ini nggak ada apa-apa habis itu makan siang. Bisa makan siang, bisa dia ngerujak, nggak ada soal. Itulah tanda bahwa Mega seorang politikus. Anda punya ketua umum partai seorang politikus sejati. Di situ saya appreciate dia sebagai politikusnya. Jadi karena itu menurut hemat saya tidak bisa sembarangan diartikan pidato Mega di Kongres itu. Saya kira itu Pak Karni ya. Luar biasa pengamatan Babe Ridwan untuk BEM Ibu Megawati. Ya tapi tadi jelas berbeda antara Pak Ridwan dengan Ibu Ratna. Iya. Dia anak Menteng. Pak Ridwan saya kira mana ya, Dondong Opo Salah pasar Minggu ke sana itu tuh. Nanti dulu ya. Aku juga bermainnya sama dia juga. Ya Allah. Jadi bapak kami tuh beda politik, oke? Tetapi kami anak-anaknya berteman. Jadi sebenarnya tahu betul perubahan dan perbedaannya dan kemarahan-kemarahannya. Mungkin karena itu juga aku berharap sesuatu yang lebih baik dari Mega dalam menahan emosinya atau kemarahannya atau kecewanya. Aku hanya bisa mengerti itu karena aku justru mengenal dia. Gitu loh. Itu ngerti nggak maksudnya? Bukan Dondong apa salah gitu loh. Aku juga gaul di Menteng loh. Rehat sejenak.